Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di hari kedua Lebaran 2022, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Namun di vlog kali ini kita akan membicarakan satu berita fresh yang hadir hari ini pasca tes di Jerez 2022 untuk kelas MotoGP. Bukan mengenai hasil tesnya dan mengenai beberapa part-part baru yang boleh dibilang cukup menarik untuk dikepoin juga sih pada dasarnya. Mungkin kita akan bicarakan nanti di podcast vlog sesudah ini. Namun berita yang paling cukup menghebohkan adalah berasal dari Suzuki, terutama dari pabrikan Suzuki. Dan ini tuh cukup benar-benar menghebohkan. Kenapa? Karena di akhir tes Jerez 2022 itu project manager MotoGP-nya Suzuki X-Star atau Suzuki Factory MotoGP itu hadir di pit bawah, teman-teman sekalian. Di pit bawah, di pitnya Suzuki X-Star itu mengumumkan kepada semua jajaran manajer dan juga pembalap yang hadir bahwa, nih berita yang mengejutkan, bahwa Suzuki berencana akan mundur kembali. Ya, saya tulis mundur kembali dari MotoGP di akhir musim 2022. Aduh, ini tuh udah kayak dejavu banget. Kenapa? Karena kalau bagi saya tuh jadi ingat lagi ketika tahun 2011 waktu itu Suzuki juga hengkang dari MotoGP. Waktu itu karena krisis moneter ya, efek dari krisis moneter. Namun kira-kira penyebabnya apa gitu loh. Banyak spekulasi mengatakan walaupun memang secara umum Suzuki sampai vlog ini dihadirkan belum menghadirkan alasan yang menjadi penyebab mereka akan berniat untuk mundur dari MotoGP di akhir musim 2022 ini. Cuman spekulasi hadir banyak banget tuh ya, terutama ini adalah side effect dari krisis akibat situasi pandemi COVID ya. Seperti itu, COVID-19 di 2 tahun belakangan ini. Terus penjualan juga menjadi semakin terefek gitu ya, jadi penurun dan segala macam. Atau mungkin juga perubahan pandangan atau visi dari Suzuki. Seperti kita ketahui memang pabrikan-pabrikan otomotif dan juga sepeda motor pada saat ini juga menghadirkan beberapa visi yang lain, kayak misalkan menghadirkan visi mobilitas elektrik misalkan dengan EV dan segala macam. Yang pasti Suzuki belum menghadirkan penjelasan yang detail mengenai hal ini, teman-teman sekalian. Cuman berita yang baru hadir beberapa jam ini, boleh bilang mungkin hanya 6-7 jam dari vlog ini hadir ya, dari Suzuki X-Star, itu menghadirkan banyak banget spekulasi-spekulasi yang jadi side effect dari rencana hengkangnya Suzuki dari MotoGP ini gitu ya. Yang pertama saya ngomongin dari pihak penyelenggara MotoGP dulu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, saya tuh melakukan beberapa riset, kayak membaca beberapa regulasi dan segala macam ya. Pokoknya dibilang melakukan riset tulisan gitu ya. Lihat bahwa ini tuh menarik. Kenapa? Karena Suzuki pada dasarnya bulan November, kalau nggak salah November 2021 yang lalu itu baru aja menandatangani nota kesepahaman dengan Dorna selaku promotor balapan MotoGP untuk memperpanjang kontrak mereka sebagai pabrikan yang ikut serta di MotoGP sampai dari 2022 sampai sampai akhir musim 2026 gitu loh teman-teman sekalian. Boleh dibilang cukup banyak ya, cukup panjang sampai 2026. Namun yang menariknya adalah baru setelah 6 seri nih, boleh dibilang setelah 6 seri dari Qatar terus Indonesia gitu ya, sampai akhirnya terakhir di Jerez, itu akhirnya mereka memutuskan untuk hengkang di akhir musim 2022. Jadi 21 kurang 6 itu mungkin sekitar bersisa berapa tuh? 21 kurang 6, 15 ya. 15 seri ke depan itu mereka udah siap-siap, pokoknya baik mereka akan keluar dari MotoGP. Nah ini tuh kalau menurut saya sih sepertinya sih akan terjadi kayak sesuatu hal yang agak sedikit panas di dalam internal Dorna dan hubungannya dengan Suzuki. Kenapa? Sepertinya Dorna juga tidak ingin sih pada dasarnya, karena sekecil apapun efek kayak misalkan hengkangnya pabrikan atau tim di MotoGP itu akan ada efek sedikit gitu ya. Saya aja tadi mendengarkan atau membaca beberapa komentar teman-teman sekalian di Twitter, di Instagram itu kayak yang jadi kayak males nih nonton MotoGP lagi ke depan. Karena Suzuki yang begitu boleh dibilang di akhir-akhir ini tuh cukup kuat gitu ya, walaupun dia tuh hanya diperkuat oleh dua pembalap doang gitu ya, Alex Rins dan juga Joan Mir. Cuman
Yang pertama mereka berhasil jadi juara di tahun 2020 dengan Joan Mir. Walaupun hanya dengan minimal banget dia menang saat itu. Dengan modal konsistensi banget. Dan di 2021 juga tetap kuat walaupun di akhir-akhir ya, terutama di akhir-akhir musim 2021 walaupun nggak juara dunia di situ. Di 2022 kita lihat betapa kuatnya Alex Rins. Sampai setelah seri Portimao ya, sebelumnya Jerez yang ini dia tuh bisa sama poinnya dengan pimpinan klasemen gitu ya, dengan Fabio Quartararo saat itu. Ini menunjukkan bahwa Joan Mir juga cukup kuat. Kenapa dengan posisi yang lagi sedikit, ya boleh dibilang lagi kuat-kuatnya ini, Suzuki malah hengkang gitu ya. Beberapa fans Suzuki udah pasti ini tuh jadi kayak heartbreaking nih bagi mereka. Jadi kayak males nih nonton MotoGP. Dan ini tuh memang salah satu gambaran dari efek damage yang bisa hadir ketika satu pabrikan itu hengkang dari MotoGP. Dan Dorna jelas-jelas banget nggak pengen hal ini terjadi. Dan sepertinya kalau dilihat dari internal ya, sepertinya nggak akan tinggal diam Dorna. Ya, mereka minimal karena Suzuki sudah tanda tangan kontrak dan segala macam. Walaupun Suzuki mungkin bisa memberikan alasan, sepertinya akan ada potensi bahwa Suzuki akan membayar penalti atas keputusan mereka untuk hengkang di akhir musim 2022 ini. Nah itu pendapat saya ya, mungkin mungkin enggak, cuman biasanya sih hal-hal politis seperti ini ya internal di dalam mengenai masalah kontrak dan segala macam tidak terlalu banyak terekspos ke publik ke depan. Cuman hal ini mungkin terjadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah hal ini jelas akan sedikit mengubah atmosfer dari silly seasons, terutama tentang line up untuk 2023 nanti. Seperti kita ketahui, akhir 2022 ini, akhir musim 2022 ini, itu banyak banget kontrak pembalap yang akan habis gitu ya. Terutama dua pembalap, salah dua boleh dibilang seperti itu adalah pembalapnya Suzuki X-Star ya, Joan Mir dan juga Alex Rins. Alex Rins saya nggak tahu, masih belum ada ini. Kira-kira dia bakalan kemana ya? Walaupun memang melihat konduitnya Alex Rins ya begitu kuat dan segala macam, dan juga dia sudah lama juga menggunakan motor dengan platform inline 4 ya. Saya sih melihatnya bahwa sebenarnya Alex Rins ini juga merupakan salah satu kandidat kuat jika memang misalkan Yamaha meliriknya gitu ya. Mungkin mau menggantikan siapa? Mungkin menggantikan Andrea Dovizioso mungkin gitu ya. Sebagai alternatif dari mungkin Toprak Razgatlioglu di tahun 2023 nanti. Nah Joan Mir ini juga cukup menarik gitu ya. Sebenarnya Joan Mir ini merupakan salah satu program dalam tanda kutip. Programnya Honda di masa-masa yang lalu gitu ya. Jadi sebenarnya Honda itu sebenarnya punya upaya gerakan bawah tanah tersendiri dengan upaya-upaya mereka untuk mempersiapkan seseorang mulai dari kelas-kelas rendah. Salah satunya adalah Joan Mir ini. Walaupun juga mungkin kalau kita mungkin telisik lebih lanjut, Fabio Quartararo juga sempat masuk dalam jajaran pembalap-pembalap muda zaman waktu mereka masih kecil banget ya. Belia itu disorot atau mungkin di platformnya itu mereka udah siap untuk dihadirkan nanti di timnya Honda gitu ya. Nah kita bicara Joan Mir ini. Joan Mir ini sebenarnya semenjak dia juara di Moto2 itu juga memang sudah disorot untuk hadir di pabrikan ya, di pabrikannya Honda. Cuman pada saat itu sepertinya Honda juga inginnya menempatkan Joan Mir ini nggak langsung di tim pabrikan gitu ya. Di tim pabrikan mereka hanya pengennya naruhnya di tim-tim satelitnya seperti kayak LCR Honda dan ya maksudnya LCR Honda doang ya. Dan kayaknya Suzuki waktu itu juga memberikan pendekatan ya setelah eranya Alex Espargaro, terus abis itu ada Andrea Iannone waktu itu ya, untuk mencari pembalap-pembalap baru, dan akhirnya mereka berhasil menempatkan Joan Mir. Waktu itu saya juga sempat cerita di TMC Blog bagaimana akhirnya keputusan Joan Mir sendirilah yang akhirnya memilih Suzuki dibandingkan dengan Honda gitu ya. Ada beberapa insight-insight menarik di sana. Nanti kita akan bisa coba sisipkan linknya di keterangan di video ini. Nah, Joan Mir ini menurut rumor dan juga beberapa penguatan informasi yang lainnya itu jadi semakin kuat teman-teman sekalian. Pasca berita tentang potensi hengkangnya Suzuki X-Star di akhir musim 2022 ini untuk kembali disorot untuk
masuk ke Repsol Honda gitu tahun 2023. Memang semenjak awal santer banget gitu ya, di mana Pol Espargaro itu akan digantikan. Walaupun memang setelah berita ini hadir, Pol Espargaro itu udah kayak termotivasi sendiri untuk menghadirkan bagaimana positifnya dia dan juga bagaimana maksimalnya dia di atas sepeda motor Honda RC213V MotoGP 2022 yang sebenarnya didesain lebih ngepas ke dirinya, di mana dia tuh lebih ke front rear end belakang gitu. Dan sekarang kan memang Honda RC213V memang didesain ke lebih bobotnya itu, segonya itu lebih mundur ke arah belakang. Seperti kita ketahui, Pol Espargaro juga di tes Jerez juga hadir sebagai yang tercepat ke-5 kalau nggak salah, dan menjadi Honda yang lebih cepat bila dibandingkan dengan Marc Marquez. Namun seperti itu dia tuh merupakan salah satu orang yang memang lagi diincar untuk digantikan. Dan salah satunya kalau udah kayak begini, Joan Mir sepertinya akan kembali membuat asa dari HRC itu jadi semakin memuncak kembali. Karena memang dari dulu tuh HRC pengen banget itu ya untuk menghadirkan Joan Mir ini ditandemkan dengan Marc Marquez di tim Repsol Honda. Dan ada kemungkinan juga bahwa hal itu akan tercapai di musim 2023 nanti gitu loh. Jadi Joan Mir, terus habis itu Alex Rins. Kalau saya sih ngeliatnya Alex Rins sih pasnya ke Yamaha. Dia akan mungkin lebih pas dengan Yamaha M1 ke depan. Dia bisa mungkin menggantikan Andrea Dovizioso di With You timnya RNF gitu ya. Atau juga switch dengan Morbidelli, tapi nggak mungkin karena Morbidelli udah punya kontrak juga tahun depan. Sementara Fabio Quartararo walaupun kontraknya belum hadir, cuman di GP Jerez kemarin direktur dari Yamaha Racing ya, Lin Jarvis juga sempat memberikan informasi bahwa kemungkinan sekitar Juni atau berapa ya ke depan bahwa Quartararo akan difikskan menjadi pembalap Yamaha Factory di 2023 ke depan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian untuk yang daerah line up-nya. Nah, yang ketiga yang mau saya share kepada teman-teman sekalian adalah side effect-nya lainnya, yaitu kosongnya slot tim di sini dan juga bahkan pabrikan. Jadi 2023 ini nanti akan kembali menjadi 5 pabrikan lagi yang MotoGP karena Suzuki hengkang keluar. Kawasaki kayaknya nggak bakalan mau masuk ke MotoGP karena mereka kuat banget di WSBK dan mereka mendapatkan benefit banyak di WSBK, agak susah untuk menariknya kembali di MotoGP gitu ya. Mungkin Evi Agusta mau masuk ke situ, cuma MotoGP ini merupakan salah satu level dunia yang benar-benar beda. Kenapa? Karena motornya sendiri memang boleh dibilang sangat mahal, motornya prototype, hampir semua detail dari motornya juga prototype. Nah, slotnya kosong teman-teman sekalian, slotnya kosong. Sementara Dorna sendiri menginginkan bahwa slot ini tetap 24 pembalap yang terbagi menjadi 12 tim. Dan salah satu yang berpotensi untuk masuk ke MotoGP adalah rumornya di pedok itu hadir Leopard Racing. Leopard Racing ini punya potensi untuk bisa menggantikan atau memasuki slot yang akan ditinggalkan oleh Suzuki X-Star di tahun 2023 nanti. Cuma masalahnya Leopard Racing ini dia kan tim satelit udah pasti kan, bukan tim pabrikan. Dia akan berlabuh kemana? Ke pabrikan mana nih? Yang 5 ini mau ada Ducati, ada Yamaha, ada Honda, ada Aprilia. Terus ada satu lagi ada KTM. Kalau Ducati kayaknya udah kebanyakan karena Ducati sekarang aja udah 8 pembalap gitu ya, 4 tim. KTM 2 tim ya, Yamaha 2 tim, Honda 2 tim. Nah, Aprilia sampai sekarang tuh masih hadir 1 tim doang gitu loh teman-teman sekalian, yaitu Aprilia Racing Team dengan Aleix Espargaro dan juga Maverick Vinales. Dan dengan hengkangnya Suzuki dan ada kemungkinan slot Leopard Racing masuk, ada kemungkinan juga Leopard Racing akan bergabung atau berlabuh ke Aprilia dan menjadi tim satelit yang disupport oleh pabrikan Aprilia di Noalia nanti. Gitu lah teman-teman sekalian. Namun ini jelas masih spekulasi banget gitu ya, karena seperti kita ketahui di belakang-belakang ini Leopard Racing itu bertahun-tahun tuh sudah menjalin hubungan dekat dengan Honda. Gitu, itu yang jadi masalahnya. Apakah pada saat dia pindah akan menjadi tim satelitnya Aprilia atau menjadi tim satelitnya Honda? Walaupun enggak mustahil juga kalau misalkan di Moto3-nya dia dengan Honda, terus di MotoGP-nya dengan Aprilia. Itu juga bukan sesuatu yang mustahil juga untuk terjadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian berhubungan dengan informasi
bakal hengkangnya Suzuki dari MotoGP di akhir musim 2022 nanti. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat berlebaran, selamat berkumpul dengan keluarga, stay safe selalu, dan sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.